hal-hal yang sesuatu yang dianggap ajaib, sesuatu yang di luar dari normalnya. Itu ada 6 macam. Kenapa pentingnya kita mempelajari ini? Supaya kita ini bisa memilah, bisa memilih mana yang mulia, mana yang tidak mulia, mana yang patut kita kagumi, mana yang tidak patut untuk kita kagumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahil nabi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat anugerah yang tidak bisa kita hitung karena begitu banyaknya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Setiap saat, setiap detik, setiap tarikan dan hembusan nafas kita berada di dalam lautan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat tadi ditambah oleh Allah dan disempurnakan. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan kita, kecintaan kita, sebaik-baik muallim kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita melanjutkan lagi pelajaran kita yang kita pelajari dari kitab Risalatul Jami'ah yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Semoga Allah berikan kita keberkahan beliau, keberkahan guru-guru beliau sampai kepada puncaknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita tadi malam, kita membahas hal-hal yang sesuatu yang dianggap ajaib, sesuatu yang di luar dari normalnya. Itu ada 6 macam. Kenapa pentingnya kita mempelajari ini? Supaya kita ini bisa memilah, bisa memilih mana yang mulia, mana yang tidak mulia, mana yang patut kita kagumi,
mana yang tidak patut untuk kita kagumi. Contoh misal ada orang bisa terbang misalnya, itu kira-kira kemuliaan apa kehinaan? Tidak semuanya mulia. Bagaimana cara kita mengetahui? Itulah kenapa kita harus tahu dulu macam-macamnya apa saja. Sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, itu kan luar kebiasaan namanya. Ada orang bisa terbang, itu di luar kebiasaan. Sesuatu yang di luar kebiasaan itu apa saja, supaya kita bisa membedakan, oh ini kemuliaan, maka kita patut untuk mengikuti orang ini, mengambil berkahnya, mengambil ilmunya. Oh ini bukan kemuliaan, ini kehinaan, padahal sama-sama misalnya terbangnya. Maka ini orang harus kita jauhi. Jangan kita mendekat, apalagi mengambil ilmunya, jauh-jauh lagi mau ngambil berkahnya, tidak ada. Nah, biar tahu mana yang mulia, mana yang tidak mulia, mana yang tidak mulia, karena bentuknya sama. Bentuknya mirip. Yang terjadi dilakukan oleh orang soleh sama orang-orang yang apa istilahnya itu, yang penyihir yang atraksi dari TV, yang juga bisa terbang, bisa melayang, bisa tidak terluka apa-apa ketika terkena benda tajam. Itu mirip-mirip. Cuman ada satu kunci yang bisa kita pakai untuk membedakan mana orang yang dicintai dengan Allah, mana orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi malam sudah kita bahas yang pertama dan yang kedua, yaitu irhasat dan mu'jizat. Irhasat dengan mu'jizat secara garis besar sama, juga dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Hanya saja kalau itu terjadi di saat mereka belum jadi nabi, maka namanya irhasat. Kalau itu terjadi di saat mereka sudah diangkat menjadi nabi, namanya mu'jizat. Oke, kita pahami sudah. Yang ketiga namanya karamah. Namanya karamah. Karamah ini sesuatu yang di luar kebiasaan, tapi terjadinya dari tangan orang soleh. Yang jelas mereka bukan nabi, bukan rasul, di bawahnya, tapi mereka orang soleh, orang yang istiqamah, orang yang menaati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ketika dia itu orang yang taat, orang yang senantiasa melakukan sesuatu yang membuat Allah ridha, maka Allah kasihlah dia karamah itu. Dikasih oleh Allah, tapi tetap tujuannya bukan bangga-banggaan, tidak. Tujuannya hanya Allah ingin supaya orang lain juga tahu kalau dia ini adalah orang yang dicintai Allah. Mana dalilnya karamah? Adakah dalilnya? Kita sering ngomong, wah si dia itu berkeramat. Bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Adakah dalilnya dalam Al-Quran? Atau ngarang-ngarang aja? Ada dalilnya. Bahkan Allah bercerita dalam Al-Quran. Mana dalilnya? Salah satunya, ada beberapa. Salah satunya Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang
Siti Maryam. Siti Maryam, Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Allah ceritakan ke dalam Al-Quran, ya, cerita Siti Maryam. Ketika ibunya, orang tuanya, mamanya mengandung Siti Maryam, ayahnya berucap, kata ayahnya kan, inni nadartu laka ma fi batni muharrara fi batniha muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, saya nazar, kata ayahnya, kata Imran, saya nazar yang di dalam perut istri saya ini nanti saya akan wakafkan untuk Masjidil Aqsa ini, menjadi pelayan Masjidil Aqsa, menjadi khaddam di Masjidil Aqsa. Saya nadarkan. Tapi dia ini lupa untuk memberi kejelasan. Artinya beliau ini bernazar mutlak. Padahal seharusnya nazarnya, ya Allah, kalau anaknya laki-laki saya jadikan pelayan Masjid Aqsa, kalau perempuan enggak. Tapi dia lupa mengucapkan itu. Jadi mutlak aja, pokoknya anak ini bilanya lahir saya akan jadikan pelayan, saya wakafkan, saya nazarkan menjadi pelayan Masjid Aqsa. Lupa memperjelas. Ternyata yang lahir perempuan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, ternyata anak saya perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki beda sama perempuan. Tapi terlanjur nazar. Terlanjur nazar sudah. Mau gimana? Karena nazarnya mutlak, ya mau laki-laki atau perempuan, mau tidak mau harus dijalankan. Masalahnya adalah di Masjidil Aqsa pada saat itu semuanya laki-laki. Kan tidak mungkin di beliau Siti Maryam menjadi pelayan Masjidil Aqsa di tengah-tengah laki-laki, kan mustahil. Nah ini repotnya, ini susahnya. Maka Siti Maryam ini pertumbuhannya satu hari seperti 1 bulan, cepat. 1 hari seperti 1 bulan, 1 bulan seperti setahun. Jadi pertumbuhannya cepat Siti Maryam. Allah katakan apa? Wa ambataha nabatan hasana. Allah tumbuhkan itu Siti Maryam dengan pertumbuhan yang bagus, yang tidak pernah ada anak normal tumbuh cepat, besar, kuasa. Akhirnya bingung, ini tinggal di mana ya ini? Kan di situ banyak ruangan-ruangan, tapi laki-laki semua yang Masjid Aqsa, pendeta-pendeta saat itu, di sini laki-laki semua. Siti Maryam perempuan, cuma sudah terlanjur dinazarkan harus jadi pelayan Masjidil Aqsa. Maka Nabi Zakaria inisiatif. Kata Nabi Zakaria, saya yang akan melihara dia. Loh, kenapa Nabi Zakaria? Ya, karena Nabi Zakaria ini pamannya Siti Maryam. Bukan paman kandung. Nabi Zakaria menikah dengan acilnya Siti Maryam. Di saudara ibunya itu dinikahi Nabi Zakaria, makanya fakafalah Zakaria. Nabi Zakaria lah yang mengurusi Siti Maryam. Jadi dibuatkan ruangan di atas sendiri, ruangan. Siti Maryam tinggal di dalam situ. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Pokoknya si diam di situ aja Siti Maryam. Dibuatkan satu ruangan dan dibuatkan pintu 7 lapis pintunya, 7 biji pintu baru bisa sampai ke situ. Jadi yang bolak-balik cuma Nabi Zakaria aja.
Nanti Nabi Zakaria naik bawakan makanan, habis itu keluar. Dinaik lagi itu waktunya makan, yang dibuka 7 pintu, 1, 2, 3, saking menjaganya Siti Maryam. Tapi yang mengherankan apa? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam ruangannya Siti Maryam, mesti ada makanan duluan. Siapa yang ngantar? Dari mana makanan ini? 7 lapis pintu loh ini. Kuncinya saya sendiri yang pegang. Tidak ada yang bisa masuk. Tapi tiap kali dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Tiap kali masuk tidak ada makanan. Yang lebih mengherankan lagi, buah-buahannya itu buah yang bukan pada musimnya. Umpamanya ini musim panas saat itu, buahnya yang ada buah musim dingin. Bilanya pas lagi musim dingin, buahnya yang ada buah musim panas. Aneh, dari mana dapatnya? Dari mana dapatnya? Apa kata Nabi Zakaria? Wajalaina qalat ya Maryam anna laki hadza. Wahai Maryam, dapat dari mana? Adakah pendeta lain yang masuk ke dalam sini selain saya? Tapi tidak mungkin kan Nabi Zakaria. Orang saya pegang kunci, tidak ada yang berani. Apa jawab Siti Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki orang yang Allah kehendaki tanpa dihitung-hitung. Ini karomah. Ada makanan sendiri langsung di hadapan Siti Maryam, dan beliau bukan nabi kan ya, tidak ada nabi perempuan, berarti ini karomah. Kalau nabi mukjizat. Karena beliau bukan nabi, tidak ada nabi dari golongan perempuan, maka dipastikan beliau seorang wali. Wali perempuan, orang salehah, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikanlah makanan dari datang langsung dari Allah, itulah namanya karomah. Nah, itu dalilnya dalam Al-Qur'an ada karomah. Dan banyak lagi yang lain yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, banyak. Ini salah satunya aja. Jadi karomah itu dalilnya ada. Dalilnya ada di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah SAW. Beberapa hadis Nabi yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang masalah karomah. Jadi karomah ini itu akan terjadi keluar dari tangan orang yang soleh, istiqomah, orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nurut betul dengan Allah, maka Allah kasih karamah. Itu yang ketiga. Yang mungkin kita sering mendengar itu dari manaqib wali-wali siapa misalnya, oh ada karomahnya begini, itu sahih. Sangat memungkinkan sekali memang itu terjadi dalam diri para wali. Cuma itu bukan menjadi syarat utama seseorang itu wali. Jangan dibalik. Kadang-kadang orang dibalik. Orang itu menjadi wali, kemudian Allah kasih karomah. Jadi dia jadi orang soleh dulu, orang hebat, orang wali, jadi orang yang dicintai oleh Allah, kemudian Allah baru kasih karomah. Jangan orang itu punya karomah maka kita anggap wali. Punya karomah dulu, baru kita dia akui sebagai wali. Kalau tidak ada karomahnya,
berarti dia bukan wali. Salah, kebalik. Itu kan kenyataan masyarakat kita kebanyakan begitu. Bila ada orang bercerita, wah beliau itu wali, yang ditanyakan pertama apa? Apa keramat sidin itu? Keramat dulu yang tahu. Artinya kurang afdol lebih daripada keramatnya itu. Nah, keliru. Keramat Allah berikan kepada para wali, tapi bukan itu syarat seseorang jadi wali. Tidak mesti harus ada karomah yang seperti itu. Jadi jangan kita harus wali itu harus ada, bisa terbang lah, bisa jalan di atas air, bisa menghilang, bisa tahu segalanya. Belum tentu. Itu bukan patokannya. Itu hadiah saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang Allah cintai. Itu yang ketiga. Yang keempat namanya istidraj. Namanya istidraj. Istidraj itu apa? Istidraj itu sama seperti karomah posisinya, tapi bedanya kalau istidraj itu terjadi di tangan orang-orang yang fasik, orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dijauhkan dari Allah. Nah, itu bedanya. Kalau karomah itu dari orang soleh, kalau istidraj itu dari orang yang tidak soleh. Bentuknya sama, kemampuannya bisa sama, bisa apa aja bisa. Istidraj, cuma dia ini orang yang bukan apa? Bukan yang dicintai Allah ya. Dia orang yang dimurkai Allah. Cuman Allah kasih itu. Nah, namanya istidraj. Nah, makanya ketika kita melihat sesuatu yang di luar dari kebiasaan, kita patut bisa membedakan ini karomah apa istidraj. Kalau ada karomah, orang ini bagus nih. Kalau istidraj tidak bagus. Kayak apa cara membedakannya? Kata Imam Hasan al-Basri, mudah saja. Mudah untuk kita membedakan mana karomah, mana istidraj. Kata beliau, lihat sejauh apa dia menjalankan syariat Allah. Apabila dia orang yang taat, orang yang menjalankan betul-betul syariat Allah, ini karomah. Tapi orangnya kada pernah sembahyang, kada pernah puasa, cuman tiba-tiba bisa menghilang, tiba-tiba bisa jadi banyak, tiba-tiba bisa menyembuhkan segala penyakit, tiba-tiba bisa tahu segalanya. Ini istidraj. Istidraj itu kalau bahasa kita apa? Lanjuran Tuhan. Artinya Allah ini tidak senang sama dia, Allah lanjurkan, Allah sekalian aja biar jauh. Jadi setiap doa apa dia dikabulkan sama Allah, supaya tambah yakin dengan keyakinan yang sesat tadi itu. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Allah kata Imam Hasan al-Basri, apabila kalian melihat ada orang bisa duduk di atas angin terbang atau hal-hal yang lain berjalan di atas air, jangan dulu kalian vonis dia sebagai orang hebat sebelum kalian lihat bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana zakatnya, dan syariat-syariat yang lain dijalankan apa tidak. Bilanya berkaramat tapi orangnya kada sembahyang, lain karomah, istidraj. Jadi jangan kita mudah tertipu. Kadang-kadang kita di kampung ini mudah terlena dengan yang begitu. Wah, hebat beliau itu, begini, bisa menyembuhkan segala macam penyakit, ditiupnya aja banyak. Wali memang, sidin sholat tidak sholat lain wali. Oh, beliau itu memang orang hebat, wali besar, wali besar. Ulun baru datang sudah sidin tahu tujuan apa, isi hati saya tahu nih. Sidin puasa Ramadan,
kada puasa pak berokok aja makan Ramadan naik wali. Mudah aja naik wali. Oh, itu mungkin dia dapat izin khusus dari Allah. Nggak ada. Kadang-kadang, wah, kenapa ini? Kok beda? Seharusnya kan kada boleh, tapi beliau mengerjakan. Jangan sangka buruk. Isi dini wali dapat izin khusus dari Allah. Nggak ada. Nggak ada. Kita ini orang zahir, maka yang jadi patokan kita adalah zahir. Zahirnya seperti apa, itu yang kita ambil. Paham? Itu yang kita ambil. Yang kita ambil. Nabi Musa itu ketika ingin belajar dengan Sayyidina Khidir, kan Nabi Musa tahu Sayyidina Khidir ini kan orang hebat. Allah sendiri yang mengatakan dia ini orang hebat, kata Allah. Jadi Nabi Musa yakin betul tentang kehebatan Sayyidina Khidir. Yakin betul. Orang Allah sendiri yang mengatakan ada orang yang alim wahai Musa selain kamu. Ini orangnya Khidir. Jadi tidak ada keraguan sama sekali dalam diri Nabi Musa terhadap Sayyidina Khidir, sama sekali. Tapi apa? Ketika Sayyidina Khidir melakukan sesuatu yang di luar daripada syariat, marah Nabi Musa. Sayyidina Khidir menghancurkan kapal. Kok dihancurkan kapalnya orang? Haram, tidak boleh. Milik orang kok kita hancurkan? Diprotes sama Nabi Musa. Apakah Nabi Musa ragu dengan keilmuan Sayyidina Khidir? Tidak sama sekali. Cuman Nabi Musa mengajarkan kita syariat itu adalah patokan utama. Jadi walaupun dia orang hebat, kalau zahirnya melanggar syariat, kita harus protes. Kita protes. Sayyidina Khidir ketemu anak kecil dibunuh. Kok dibunuh nih anak? Tidak ada dosa kok dipotong kepalanya, kok dilepas kepalanya. Apakah Nabi Musa ragu dengan kesolehan Nabi Khidir? Tidak sama sekali. Cuman karena beliau melihat ini adalah sesuatu yang di luar syariat, diprotes sebagai pelajaran buat kita. Jangan mudah-mudah mewali-walikan orang. Itu. Jangan mudah-mudah. Kadang-kadang ini gampang aja. Bisa sesuatu yang mengagumkan sedikit aja udah dianggap wali. Padahal orangnya kada sembahyang, kada puasa. Oh, beliau mungkin sholatnya sembunyi-sembunyi. Nah, itu terserah beliau. Kita tetap menilai zahir. Tetap menilai zahir. Tapi kita juga tidak suudzon, mungkin beliau sholatnya sendirian. Iya. Tapi zahirnya ini keliru nih, melanggar syariat. Maka saya husnudzon mungkin dia sholat, tapi saya tidak ikut ini. Saya tidak ikut sama ini karena dia melanggar syariat. Zahirnya dia, ya sudah, tidak ada dosa di situ. Kalaupun ternyata dia orang yang memang orang soleh, dia sembunyikan kesolehannya, maka itu resiko orang yang menyembunyikan kesolehan dan menampakkan yang buruk, dia akan disangka orang buruk. Itu resiko, dia yang menanggung, dan ini tidak dikenakan dosa karena zahirnya seperti itu. Beliau kalau memang ingin menjalankan yang seperti itu harus sabar ketika dianggap orang kada bagus. Resikonya seperti itulah. Jadi kita ini adalah yang menjadi patokan kita zahir. Bahkan kalau kita belajar bab nikah, kan diantara syarat nikah itu ada wali, ya, wali dan dua saksi, kan ya, walinya dan dua saksi. Si wali ini syaratnya apa? Harus orang yang adil. Apa orang adil itu? Orang adil itu orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil. Dia tidak pernah melakukan dosa besar. Dosa kecil mungkin, tapi tidak sering. Nah, itu orang adil. Itu syaratnya wali. Wali itu yang menikahkan.
Bila inya orang yang sering melakukan dosa kecil atau dia tadi itu mengerjakan dosa-dosa besar, maka tidak bisa jadi wali nikah. Tidak boleh dia nikahkan perempuan ya tadi. Kan syaratnya wali gitu. Harus yang bersifat adil. Muncul pembahasan, kayak apa kira-kira seandainya ada dua walinya, mamanya walinya saudaranya si perempuan mau menikah, walinya kan abahnya, kalau ada abahnya kainya, tidak ada dua-duanya, maka walinya adalah saudara laki-lakinya. Kan banyak nih, ada 3 saudara laki-laki misalnya, ada 2. Yang satu pura-pura soleh, yang satu nih pura-pura soleh di hadapan orang, masya Allah soleh, padahal aslinya kalau di rumah sendirian bejatnya luar biasa. Yang satunya pura-pura bejat tapi aslinya soleh. Jadi yang satu pura-pura soleh, pintar acting di hadapan orang, oh ucapannya masya Allah, subhanallah, Allahu akbar, pakai pakaian yang bagus, sholat, padahal aslinya di rumah penjahat, cuman pura-pura soleh. Saudara yang satunya orang soleh, masya Allah, tapi di hadapan orang pura-pura jadi penjahat, pura-pura penjahat, padahal aslinya solehnya luar biasa. Bila di rumah sudah berdoa, munajat, nangis, baca Al-Quran, baca sholawat, soleh. Ini di hadapan Allah jelas yang soleh ini lebih tinggi derajatnya ketimbang yang penjahat ini di hadapan Allah. Tapi di hadapan kita manusia, kita tetap menganggap yang pura-pura soleh ini soleh, yang pura-pura jelek ini ya jelek. Itu kita memandang zahir. Jadi kalau ada pertanyaan mana yang boleh menikahkan saudarinya ini di antara dua walinya ini, maka kata ulama fikih yang boleh adalah yang pura-pura soleh ini, karena zahirnya dia soleh, zahirnya dia tampakkan dirinya orang soleh, padahal penjahat. Yang satunya pura-pura jelek padahal soleh. Jelas di hadapan Allah ini lebih hebat yang soleh. Tapi di hadapan kita manusia, karena kita menghukumi zahir, maka yang pura-pura soleh lah yang kita pasang untuk menikahkan adiknya. Begitu. Karena jadi kalau ada orang itu wali, tapi dia menampakkan dirinya orang yang jelek, ya resiko beliau, dan beliau harus sabar kalau dinilai orang jelek. Kita melihat orang tidak sholat, ya jelek ini, jelek. Walaupun dia sebenarnya orang yang masya Allah di ketika khalwatnya, ketika sendirian. Jadi intinya patokannya ini karomah atau istidraj dilihat orangnya. Kalau orangnya orang soleh terlihat istiqamah, maka ini adalah karomah. Tapi kalau orang yang bukan orang soleh, orang yang sering melanggar perintah Allah, ini istidraj. 4 sudah. Yang kelima namanya ma'unah. Irhasad, mu'jizat, karamah, istidraj. Yang kelima ma'unah. Apa itu ma'unah? Ma'unah itu pertolongan Allah. Itu terjadi terhadap orang-orang yang beriman, tapi derajatnya di bawahnya yang karamah, orang-orang beriman biasa. Orang-orang beriman biasa, standar lah, tidak yang ahli ibadah seperti yang karamah tadi, tidak. Orang beriman secara umum itu kadang-kadang bisa terjadi sesuatu yang di luar kebiasaan, maka itu namanya bukan karamah tapi ma'unah, pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu sering terjadi. Sering terjadi. Tiba-tiba aja, misalnya ada kebakaran, ada salah satu rumah ini. Tiba-tiba dia bodoh, ya Allah jangan kenakan rumah lu, padam apinya langsung. Padahal dia lain orang soleh-soleh mana, cuman orang beriman biasa. Nah itu ma'unah namanya ma'unah. Lagi di jalan,
ngejar pesawat sudah mau terbang. Ya Allah, jangan jalankan pesawat sebelum saya sampai. Tiba-tiba betulan tidak jalan pesawatnya. Itu apa namanya? Namanya ma'unah. Kalau dia orang beriman biasa. Jadi jangan kepedean. Ada jalan ujung. Jangan-jangan wali saya ini diandar gitu. Sadar diri aja. Seorang ini kayak apa? Kalau memang kebetulan itu terjadi, namanya ma'unah. Pertolongan Allah. Itu yang kelima. Yang keenam, yang terakhir, namanya ihanah. Nah ini lucu nih kalau ihanah. Apa itu ihanah? Ihanah itu adalah sesuatu yang terjadi kebalikan dari yang diinginkan. Ini juga terjadi bagi orang-orang fasik, orang-orang yang jelek. Sama seperti istidraj. Istidraj dengan ihanah ini sama. Cuma bedanya kalau istidraj itu sesuai dengan keinginan orangnya. Dia pengen apa terjadi sesuai dengan keinginan dia. Kalau ihanah ini yang terjadi berlawanan dengan yang dia mau. Makanya namanya ihanah. Ihanah itu kan arti dalam bahasa Arab artinya hinaan. Contoh. Di zaman Rasulullah itu ada seseorang yang mengaku nabi, namanya Musailimah Al-Kadzdzab. Ini top manusia ini. Kenapa top? Ngaku jadi nabi di masa Nabi Muhammad masih hidup dan kirim surat kepada Rasulullah. Apa isi suratnya? Dari Musailimah Rasulullah untuk Muhammad Rasulullah. Wah, mantap suratnya. Isinya apa? Wahai Muhammad, inna ardallahi wasi'ah. Bumi Allah ini luas. Kita bagi dua aja. Kamu separuh, saya separuh. Wah. Kata Nabi, pembohong ini. Tidak ada nabi setelah saya. Tapi pengikutnya banyak Musailimah. Wah. Sahabat ketika memerangi Musailimah itu hampir kalah. Dipukul mundur. Berat. Banyak pasukannya. Pengikutnya banyak. Pencintanya banyak. Musailimah ngaku nabi. Datang salah seorang umatnya, wahai Musailimah, kita mendengar kabar nih bahwasanya Muhammad tuh yang ada di Madinah, dia di Yaman. Musailimah ini di Yaman. Yang ada di Madinah sana itu dia pernah meludah di satu sumur yang airnya sedikit, tapi habis diludahinya airnya jadi banyak dan airnya bagus, langsung bisa diminum, tidak perlu disaring lagi. Coba Pang, kamu ludahi sumur saya yang di rumah. Saya punya sumur, airnya tidak terlalu banyak. Coba Pang ludahi juga, kalau banyak juga dan bagus juga. Mana sumurnya? Kata saya, panasnya. Diceritakan Nabi Muhammad bisa pernah ngeludah. Kata sahabat, tafal fil bi'ri adhat salsabila. Nabi meludah di satu sumur, airnya sedikit jadi banyak dan langsung bisa diminum tanpa disaring lagi. Saya bisa, kata Musailimah, kalau cuma begitu aja. Saya nabi juga kok. Mana sumurnya? Dibawa ke sumur. Wah, diludahi. Apa yang terjadi? Airnya tambah habis, kering. Nah, ini ihanah. Sesuatu yang di luar biasa tapi kebalikan dari yang diinginkan. Nah, ini hinaan. Istidraj, kalau istidraj tadi bagus, masih sesuai dengan yang dimau. Ini indah, ini berlawanan. Loh, kok tambah habis airnya? Lari Musailimah. Datang lagi orang, Musailimah, kami mendengar kabar bahwasannya Nabi Muhammad yang di Madinah itu bisa menyembuhkan penyakit, segala macam penyakit. Bahkan dia pernah mengembalikan mata sahabatnya yang terlepas ketika perang, dikembalikan lagi kembali utuh seperti semula. Terjadi, namanya sahabat Qatadah. Qatadah ini ketika perang, rupanya kayak apakah musuhnya itu hebatnya sampai matanya lepas satu. Matanya Qatadah, sahabat Qatadah. Dicarinya dapat mata. Oh, ini mata saya.
bawa ke hadapan Nabi. Ya Rasulullah, mata saya lepas satu ya Rasulullah. Jar Nabi, mau apa? Kembalikan ya Rasulullah. Kata Nabi, sabar wahai Qatadah. Kalau kamu sabar dengan keadaan seperti ini, saya jamin surga. Tapi kalau minta kembalikan, ya saya tidak jamin. Tapi kalau kamu sabar dalam keadaan seperti ini, saya jamin surga. Apa kata Qatadah? Ya Rasulullah, surga juga kembalikannya. Kenapa? Saya mau melamar perempuan. Nanti kalau saya tidak ada mata satu, ditolak saya ya Rasulullah. Jadi hendak surga di sana, hendak juga surga di dunia. Senyum Nabi, wah cerdas. Cerdasnya. Diambil mana matanya? Diambil. Sini. Kembali seperti semula. Bahkan kata Qatadah, mata yang dikembalikan oleh Nabi menjadi mata yang paling terang, mata yang paling jelas, sampai beliau wafat tidak ada pernah kabur sama sekali. Kalau Qatadah sakit mata, yang sakit sebelah aja, yang pernah dikembalikan sama Nabi tidak pernah sakit mata sama sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat nyata. Nah, kata pengikut Musailimah, ya Musailimah, itu cerita itu kami dengar dari Muhammad. Kira-kira kamu bisa enggak? Bisa saya Nabi dan Rasul juga. Tidak ada bedanya sama Muhammad. Ini anak saya matanya sebelah tidak berfungsi. Coba Bang ditiupkan supaya bisa melihat dua-duanya. Sini, kata beliau. Tiup. Tambah buta dua-duanya. Bukannya tambah sembuh, malah tambah tertutup dua-duanya. Nah, ini namanya ihanah. Terjadi berlawanan dengan yang diinginkan. Nah, ini nomor 6 yang terakhir. Nomor 6. Jadi yang paling tinggi adalah irhasad dan mu'jizat. Nomor 2-nya adalah karamah, kemudian ma'unah. Ini semua terjadi dari orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang istidraj dan ihanah ini na'udzubillah terjadi kepada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Kita ini jadi orang jangan terlalu hobi dengan yang begitu. Kadang-kadang ada orang yang terobsesi, senang dengan sesuatu hal-hal yang model-model begitu. Yang bisa terbang, bisa menghilang, bisa jalan di atas air. Ada orang yang dia betul-betul senang, yang urusan-urusan gaib-gaib begitu, senang dia, dicari kadang. Kadang dicari. Jangan. Kenapa? Karena kata ulama, orang yang terobsesi dengan hal-hal yang demikian itu termasuk golongan yang paling pertama percaya dengan Dajjal. Hati-hati. Senang betul dia lihat yang sakti-sakti gitu, senang. Hati-hati. Mereka itu termasuk golongan orang-orang yang paling pertama percaya dengan Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal itu sakti. Ketika Dajjal keluar, dia tunjukkan kesaktiannya. Pasir jadi beras. Wah. Tanaman yang asalnya subur mati semua. Yang asalnya mati subur semua. Dajjal. Yang sudah mati bangun, hidup. Langsung hidup, terbang. Air yang banyak kering. Yang tidak ada airnya jadi air banyak. Orang yang terobsesi dengan yang begitu-begitu, dia akan paling pertama percaya dengan Dajjal karena dia hobi, senang. Melihat Dajjal bisa begitu, wah, ini orang hebat. Ayo kita ikut akhirnya. Malah, jadi jangan terlalu terobsesi dengan hal-hal yang demikian. Yang paling bagus yang kita jadikan patokan kita adalah istiqomahnya seseorang di dalam dia beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada kita mendengar cerita wali yang kan biasanya kalau cerita wali itu ada cerita masa kecilnya,
ketika dia dewasa, guru-gurunya siapa? Ada karomahnya. Yang kita ingati banyak adalah nih, perjalanan bergurunya, ibadahnya, bakti dengan orang tuanya, itu yang jadi patokan. Karomahnya ya sedikit-sedikit aja. Kenapa? Karena karomah ini tidak bisa diikuti. Orang cerita bisa terbang, bisakah kita ngikuti? Tidak bisa. Tapi kalau zikirnya apa, bakti sama orang tuanya bagaimana, belajarnya bagaimana, baca Qurannya berapa, ini bisa kita ikuti. Yang ini bisa kita ikuti. Jadi titik beratkan pada perjalanan ibadahnya dan perjalanan suluknya, jangan terlalu kita titik beratkan kepada karomahnya. Boleh ya, untuk menambah keyakinan silakan. Tapi jangan terlalu terobsesi dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, melanjutkan membaca kitab kita ini. Tadi sedikit melenceng dari kitab lah penjelasan tadi itu, tapi penting makanya kita jelaskan. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, bisa kita dipertemukan kembali di majelis-majelis kita yang selanjutnya, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, bisa menambah keimanan kita dan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima istighfar kita, Allah terima taubat kita di bulan Rajab, bulannya taubat, bulannya istighfar. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah berkahi bulan Rajab, dan Allah panjangkan umur kita sehat walafiat sampai di bulan Sya'ban, dan bulan Sya'ban juga kita lalui dengan berbagai macam ibadah. Allah panjangkan umur kita sehat walafiat sampai lagi di bulan Ramadan, lebih taat lagi, lebih kita istiqamah lagi di dalam beribadah, dan keluar dari bulan Ramadan kita dalam keadaan bersih, suci, dan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada satu amalan di bulan Rajab ini yang mungkin jarang orang melakukan. Mungkin banyak yang tidak tahu. Apa itu? Ada amalan kesunahan di bulan Rajab bagi yang mampu menyembelih kambing. Sama seperti kurban kesunahannya. Cuman kalau kurban kan di bulan Dzulhijjah, ya, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, 4 hari. Itu namanya kurban. Di bulan Rajab juga ada kesunahan itu bagi yang mampu, maka sangat dianjurkan untuk mengamalkan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan itu, menyembelih 1 ekor kambing. Namanya atirah. Kalau di Dzulhijjah namanya kurban, kalau di Rajab namanya atirah. Itu amalan luar biasa. Kalau pampian ada kelebihannya, sembelih, masak, bagikan sebagian, sisanya makan sendiri, tidak masalah. Tidak masalah. Kambing 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, terserah. Dengan niat mengikuti sunnah Nabi. Mungkin banyak yang belum pernah mengamalkan. Kalau korban mungkin banyak aja sudah yang pernah mengamalkan. Nah ini di Rajab sekali-sekali kalau ada rezekinya, coba. Biar sekali seumur hidup barang kita mengamalkan daripada kesunahan. Namanya atirah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan itu, menyembelih kambing di bulan Rajab. Bagi yang mampu silahkan. Nah, bagi yang ada mampu ya nunggu yang mampu menjulungi kan ya. Ada yang mampu menyembelih, yang mudahan dapat juga dagingnya. Kemudian istighfar aja dibanyak istighfar, dibanyak taubat. Insyaallah Allah ampuni semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kulli man nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin, faqihna fid din wa 'allimna tawil
واهدنا الصراط السبيل واجعلنا من العلماء العاملين من صراطك المستقيم اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات وزدنا علما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini dari saya, kurang lebih minta maaf salah-salah kata. Kita habisnya sholat isyraq berjamaah, setelah itu baru kita bersalam-salaman. Ini dari saya, hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.